Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andra Sapri Maulana, dengan NIM 20144 dari jurusan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, ingin mempresentasikan artikel jurnal saya yang sudah saya buat. Ini adalah artikel yang sudah saya buat ya dengan judul Minimnya Informasi COVID-19 di daerah-daerah terpencil. Pada bagian abstrak, saya memaparkan tentang virus corona yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Juga banyak manusia yang terinfeksi virus corona dan meninggal dunia. Tetapi seiring waktu, pemerintah mulai mencari solusi untuk mencegah virus corona ini mereda. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti selalu memakai masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak untuk mencegah virus corona itu menyebar. Tetapi masih ada masyarakat yang belum memiliki pengetahuan untuk mencegah virus corona seperti masyarakat desa yang kebanyakan tidak menggunakan gadget pada kehidupan sehari-harinya. Hal ini masih jadi masalah karena jika kita biarkan saja, rantai penyebaran virus ini akan terus berlanjut. Pada bagian pendahuluan, saya memaparkan latar belakang dari masalah yang saya buat ini. Itu pandemi COVID-19 sudah mulai di Indonesia sejak 2 Maret 2020 hingga sekarang yang sudah mencapai 348 kasus. Sudah tidak terasa jika kita melawan COVID-19 selama 9 bulan ini, tapi masih ada saja yang masih kurang informasi tentang COVID-19. Ini atau bisa dibilang minim informasi. Maka dari itu saya membuat artikel jurnal ini bermaksud memberikan wawasan kepada masyarakat supaya tidak ketinggalan informasi terhadap COVID-19 ini. Pada bagian rumusan masalah, saya memaparkan yang pertama yaitu bagaimana peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan informasi COVID-19 ini. Lalu yang kedua, bagaimana tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi COVID-19 ini. Pada bagian tujuan masalah, saya memaparkan yang pertama untuk mengetahui peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan informasi COVID-19. Lalu yang kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi COVID-19. Lalu yang ketiga untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah supaya dapat memberikan informasi COVID-19 kepada masyarakatnya. Pada bagian kajian teoritis, saya memberikan teori-teori tentang COVID-19. Yang pertama yaitu seperti sejarah pandemi COVID-19, yaitu virus corona di dunia pertama kali muncul pada tanggal 1 Desember 2019 pada kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Lalu menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 pertama yang ada di Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020, lalu terus menyebar. Lalu yang pada bagian kedua saya membawakan cara penyebaran COVID-19. COVID-19 ini menyebar melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan ketika batuk, bersin, ataupun pernapasan normal. Selain itu, virus ini juga menyebar melalui sentuhan permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh virus corona lalu menyentuh wajah seseorang. Lalu yang ketiga, saya membawakan cara pencegahan COVID-19. Pada bagian ini saya memaparkan sesuai kebijakan pemerintah untuk sekarang secara pencegahan COVID-19 itu seperti 3M, yaitu yang pertama itu mencuci tangan. Ketika ini melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mencuci tangan, karena jika tidak COVID-19 akan menyebar lebih luas dan benda yang di sekitar akan dapat tercemar oleh COVID-19 dan menyebar luas dan menyebabkan penyebaran terus berlanjut. Lalu yang kedua itu memakai masker. Biasakan untuk menggunakan masker ketika ingin berpergian keluar rumah, meskipun itu dekat ataupun tidak. Kita harus menggunakan masker supaya tidak tercemari oleh COVID-19.
Lalu yang terakhir itu menjaga jarak ketika sedang di luar rumah dan terdapat keramaian di sekitar, maka sebaiknya kita hindari keramaian tersebut. Jika diharuskan untuk memasuki keramaian tersebut, kita harus tetap jaga jarak, yaitu dengan jarak 1 meter. Pada bagian keempat, yaitu peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan konfirmasi ke COVID-19. Pada bagian ini saya memaparkan yaitu peran aktif pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 ini memiliki banyak kebijakan, yaitu pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk melawan COVID-19 ini. Selain pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan, masyarakat juga harus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut supaya penyebaran COVID-19 ini dapat dilakukan dengan baik. Penyebaran COVID-19 ini dapat dicegah dengan baik. Lalu peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan informasi COVID-19 di daerahnya masing-masing masih belum tersebar secara merata karena masih ada masyarakat yang masih kurang informasi COVID-19 dan cara pencegahannya. Pemerintah juga membuat inovasi seperti Kampung Tangguh Nusantara yang diresmikan oleh TNI Polri untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19 ini. Namun dalam pelaksanaannya hanya beberapa kampung yang terpilih saja, tidak semua kampung dijadikan Kampung Tangguh Nusantara. Karena di Kampung Tangguh Nusantara ini diberi fasilitas yang lengkap untuk memberikan COVID-19 dan mencegah COVID-19 itu menyebar. Lalu pada poin selanjutnya pada poin kelima, yaitu kendala pemerintah daerah dalam memberikan informasi COVID-19. Pada bagian ini, saya memaparkan kendala yang dialami oleh pemerintah selama memberikan informasi COVID-19 kepada masyarakatnya. Kendalanya itu yaitu tidak semua masyarakat memiliki gadget. Ini adalah salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah dikarenakan tidak diperbolehkannya tatap muka. Jadi pemerintah tidak bisa memberikan seminar pada web seperti webinar karena tidak semua masyarakat menggunakan gadget pada kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kedua itu tidak semua masyarakat menggunakan masker kain. Masyarakat terkadang tidak menggunakan masker atau tidak mempunyai masker untuk melindungi COVID-19 ketika beraktivitas di rumah. Lalu pada pembagian pembahasan, eh, saya memaparkan itu peran aktif pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 ini dan memberikan informasi COVID-19 ini kepada masyarakat harus ditingkatkan seperti memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat masyarakat dan tidak terbebani oleh masyarakatnya. Selain itu masyarakat juga harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahnya dan melakukan apa yang diberi oleh pemerintah. Karena kebijakan pemerintah itu kebaikannya berlaku untuk semua orang supaya tidak terkena wabah COVID-19 ini. Lalu kebijakan pemerintah seperti PSBB seharusnya dipertegas lagi bukannya jika di daerah tersebut sudah mulai zona aman, namun di daerah lain yang lain masih zona hitam itu seharusnya disamaratakan supaya rantai penyebaran tersebut tidak meluas secepat itu. Lalu yang terakhir untuk masyarakat, jika tidak ada kebutuhan yang mengharuskan untuk keluar rumah, sebaiknya untuk tetap di rumah hingga penyebaran wabah COVID-19 mereda. Lalu yang terakhir pada bagian kesimpulan, saya memaparkan peran aktif pemerintah belum terlaksana sepenuhnya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Karena di daerah tersebut masih ada potensi masyarakat yang tidak menggunakan gadget, maka mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mencegah wabah ini. Maka disinilah peran aktif pemerintah daerah harus ditekan lagi dengan membuat inovasi-inovasi supaya informasi COVID-19 ini terus tersebar merata dan dapat mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada daftar pusaka. Di sini adalah daftar pusaka yang saya yaitu ada 2 link 2 link eee, daftar pusakanya. Ya, sekian dari saya, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.